dengan bapak sekolahnya saya. Oh iya, Pak, boleh Coba. pertanyaannya? Gini bapak sekolah, dengan kenalnya di Muhammadiyah, tentunya nama harum ya Pak ya. Apalagi di SD-nya Bapak ini semuanya istilahnya fasilitas kebersihan dan sebagainya, terutama kantin juga diperhatikan sejauh itu. Itu saya sangat senang sekali. Tapi bagaimana dengan SD Muhammadiyah yang lain? Misalnya tadi di SD-nya Bapak itu ada kantin yang bersih, yang steril lah gitu ya Pak ya. Sementara itu istilahnya ada berjajan di luar Pak ya. Ya. Nah, itu saya sangat setuju juga. Tapi kantinnya dikelola dengan baik seperti kantinnya Bapak kelas sekolah ini. Ya, harap yang saya tanyakan, bagaimana SD yang lain, SD Muhammadiyah yang lain? Apakah bisa istilahnya ditanamkan di SD yang lain? Karena saya melihat SD Muhammadiyah yang lain itu sudah gerbangnya ditutup, dari rumah juga anaknya disangoni. Ternyata jajannya tetap di luar, bukan di kantin. Betul. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Suwarjo, gimana nih biar siswa-siswinya sudah ada kantin disediakan, jajannya di kantin, tidak di luar lah. Ya. Bapak terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Jadi memang bagaimana mengelola kantin itu tadi saya katakan 6 bulan kita mengamati, kemudian beraksen dan kerjasama dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan, sehingga memang kantin layak sehat higienis itu kita dapatkan juga secara fisik dan juga secara psikis kita usahakan untuk baik. Nah, menyangkut pertanyaan Bapak bagaimana SD-SD Muhammadiyah yang lain, alhamdulillah kita memang di SD Muhammadiyah Kota itu punya badan yang namanya BKS SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta atau Badan Kerjasama Sekolah Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta. Nah, kita coba sosialisasikan program kantin sehat itu melalui lembaga kita ini, BKS. Kebetulan ketuanya Bapak Dr. Andes Madiono MPD, kemudian saya sekretaris, sehingga itu bisa kita sampaikan pada rapat kepala sekolah di seluruh SD Muhammadiyah di kota. Ini loh, kok coba kita kantin sehat itu seperti ini gambarannya. Nah, kemudian kemarin alhamdulillah dari beberapa sekolah itu juga sudah ada yang sharing ke sekolah kita, melihat langsung, oh ternyata memang hebat ya dalam rangka menjaga makanan kita itu terbebas dari zat-zat kimia yang ada tadi. Sehingga mohon doanya juga Bapak, mudah-mudahan nanti di SD-SD Muhammadiyah yang lain itu bisa kita coba ajak untuk mengelola kantin sehat kita, sehingga anak-anak yang jajan di situ betul-betul jajanan yang membuat anak kita sehat. Dari sehat itu dia akan cerdas, dari cerdas itu dia akan mendapatkan investasi di ke depan, di kemudian hari pada usia 60-70 tahun. Kalau Allah mesti memberikan usia itu, maka dia tetap akan sehat, terbebas dari berbagai macam kanker yang ada. Gitu. Iya Pak, mungkin langsung saja karena waktu kita yang terbatas, kesimpulan mengenai perbincangan kita mengenai kebersihan sebagian dari iman ya, ingin Bapak sampaikan. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, juga anak-anakku, keluarga besar SD Muhammadiyah Wiroberajan 3, kesimpulan kita bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman itu harus diimplementasikan, kebersihan secara lahir dan juga kebersihan secara batin. Itu harus diimbangkan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita selalu ihdinas siratal mustaqim, sehingga kebersihan batin itulah yang harus kita jaga betul. Bagaimana kita tidak menggunjing, bagaimana kita tidak ghibah, bagaimana kita tidak iri, bagaimana kita tidak dengki. Itu menjadi program sekolah kita SD Muhammadiyah Wiroberajan 3 untuk bisa diterapkan di guru, ustadz, ustadzah, karyawan dan juga pada anak-anak kita yang kita cintai. Nah, kebersihan secara lahiriah kita harus bebaskan, halaman kita itu bebas dari debu. Maka di sekolah kita ada program yang namanya reward dan punishment. Kalau anak yang mengambil sampah secara sukarela, maka dia satu sampah itu dihargai Rp1. Wah, luar biasa. Iya, nanti kalau dia bawa 10 berarti dia dapat 100. Gitu. Kemudian kalau dia melakukan membuang sampah sembarangan juga kita beri punishment. Nah, itu juga dalam rangka bagaimana kebersihan kita bisa dijaga dengan baik. Di samping itu lingkungan kita juga besarkan, kita juga rawat tanaman yang ada dirawat dengan baik. Dan kalau sekarang ada bibit 2.000, maka besok yang datang harus lebih. Amin. Paling tidak 3.000 bibit yang kita tanam di kebun sekolah. Sekali kegiatan memang menarik, nggak ada yang nggak menarik nih di SD Muhammadiyah. Insya Allah ya. Untuk Pak Septa sendiri, kesimpulannya sedikit mungkin? Iya. Jadi saya mengingatkan aja bahwa Nabi kita pernah menasihati kita semuanya, atau satrul iman gitu kan.
bahwa at-thaharah itu adalah sebagian daripada iman juga gitu. Maka secara batinnya orang yang beriman kan kadang dia tidak bisa kelihatan seperti itu. Tapi dia bisa kita lihat apakah dia beriman atau tidak secara lahiriah dia. Bagaimana dia menjaga kebersihan dia, bagaimana dia kemudian bisa bersuci atau tidak. Maka seperti itulah mari kita semuanya bisa kemudian melaksanakan kebersihan ini, menjaga kebersihan kita sebagai ini wujud lahiriah kita, menjaga kita memang orang-orang yang beriman seperti itu. Iya, semoga saja kebersihan di SD Muhammadiyah Vira Brajantika dapat terus ditingkatkan semakin ke depannya dan tentu harapan kita SD-SD Muhammadiyah yang lain juga SD-SD negeri yang ada di seluruh kota Yogyakarta, harapan kita juga bisa mengelola kantinnya dengan baik sehingga anak-anak kita beri konsumsi jajanan yang betul-betul halal, toyib dan betul-betul terbebas dari berbagai macam zat kimia yang ada. Ya, terima kasih Pak Suwarjo dan juga sama-sama. untuk seluruh keluarga besar. Insya Allah nanti kita sampaikan. Baik pemirsa, sekarang saatnya saya membacakan siapa yang beruntung bawa pulang bingkisan menarik. Yang pertama ada Isnan di Gunung Kidul, ada Haryono di Wonosari, dan yang terakhir ada Eka Prihastuti di Banguntapan. Hadiah dapat diambil di Studio Puspadanta, Jalan Imogiri Timur, kilometer 10, Kertoplet, Bantul, dengan nomor telepon 0274 541234. Dan saya juga perlu mengingatkan bahwa nama yang tertera di SMS atau telepon harus sesuai dengan yang ada di KTP untuk mempermudah dalam pengambilan hadiah. Dan akhir kata saya Nabila undur diri, semoga pada bulan Ramadan kali ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Akhir kata saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.